Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Sobat Kicau Mania, di video kali ini saya akan menampilkan bahan-bahannya yang sering saya gunakan di tangkaran saya apabila saya kekurangan kroto atau tidak mendapatkan kroto sama sekali. Contohnya di musim seperti ini, musim hujan ya kan. Jadi kita sebagai seorang penangkar tidak habis untuk berkreasi yang menciptakan pola makan yang bergizi, protein tinggi dan kalsiumnya juga tinggi. Nah, di sini saya menggunakan 5 bahan. Apa saja bahannya? Silakan Sobat Kicau nanti tonton ya. Jangan di skip, jangan di stop, tonton sampai habis. Nah, Sobat Kicau Mania, sebelumnya saya ini juga memakai pengganti kroto ya, seperti di konten saya yang kemarin itu pengganti kroto. Nah, kalau untuk ini boleh diistilahkan juga untuk pengganti kroto. Cuman di sini adalah racikan untuk menambah protein dan kalsium. Ya Sobat Kicau Mania, di sini saya menggunakan 5 bahan ya. Ini yang pertama, ini telur puyuh. Artinya saya butuh telurnya, isinya ini Sobat Kicau Mania, baik yang putih atau kuning telurnya ya Sobat Kicau Mania. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah cangkang telur puyuh. Ini tidak langsung saya buang, itu bahannya juga yang kedua. Nah, yang ketiga saya butuh di sini yaitu cangkang telur ayam. Dan yang keempat nanti akan ada tulang sotong Sobat Kicau Mania. Dan yang terakhir ini yang paling penting Sobat Kicau Mania, proteinnya sangat tinggi. Saya menggunakan belut ya, belut yang sudah dimasak. Nah Sobat Kicau Mania, kita harus meracik makanan seperti ini apabila kita ini merasa seorang penangkar itu memang harus kreatif Sobat Kicau Mania. Kita merasa diri kita kreatif ya kan, di saat kita butuh kroto tidak ada, maka kita harus bisa. Nah Sobat Kicau Mania, ini wajib kita lakukan. Tidak mungkin kita membiarkan burung di tangkaran kita itu kelaparan atau kekurangan gizi, kekurangan protein dan kekurangan kalsium. Tentu saja itu akan berakibat sangat fatal Sobat Kicau Mania. Baik untuk indukan, trotolan atau cindilan yang baru mentah, semuanya bisa kita racik pola makannya Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, di sini saya akan berbagi dan membongkar tip-tip rahasia di peternakan kita Sobat Kicau Mania. Nah, Sobat Kicau Mania, di sini saya sudah kupas ya kulit telur puyuh ya, cangkang telurnya itu saya kupas, saya pisahkan, tidak langsung saya buang Sobat Kicau Mania. Jadi saya kupas dulu kulit telur puyuh ini, saya gunakan sebagai bahan baik isinya maupun cangkang telurnya ya Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, kalau kalian ya sering di depan rumah kalian ada tukang sayur ya, misalnya ini ya kan, kalian boleh memanggil tukang sayur tersebut ya, kalian tanya apakah ada jual telur puyuh ya kan, kalian boleh beli. Jadi telur puyuh ini tidak terlalu mahal Sobat Kicau Mania, daripada burung di tangkaran kita berharap makan kroto sedangkan kita tidak punya kroto, juga stoknya habis dan kita tidak berbuat apa-apa. Nah ini bisa kalian beli sama tukang sayur ya Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, ini langsung saja saya parut ya. Ini bahasanya kita parut, kita pelan-pelan saja parutnya. Yang penting teksturnya ini ya mirip-mirip dengan kroto lah Sobat Kicau Mania, sehingga burung murai batu kita baik indukan trotolan itu menyukainya. Jadi Sobat Kicau Mania, ini strategi kita apabila kita memang kekurangan pakan F ya, kita butuh kroto. Semuanya penangkar itu pasti butuh kroto Sobat Kicau Mania ya, walaupun pola makannya tetap kita jaga. Seperti di tangkaran saya ini kan dominannya jangkrik ya, tapi tetap juga butuh kroto Sobat Kicau Mania di saat tertentu. Ya seperti yang kita ketahui ya Sobat Kicau Mania, telur burung puyuh ini mengandung protein yang sangat tinggi. Tentu saja ini bisa digunakan untuk pakan pengganti kroto ya. Ini sasarannya boleh ke indukan ya, tapi kalau saya pribadi ini kepada anakan, yang lebih banyak anakan trotolan, karena mereka itu membutuhkan protein yang tinggi agar mereka itu menjadi cerdas, burung-burung yang cerdas walaupun mereka itu masih trotolan. Nah ini trotolan saya kebetulan sangat suka sekali Sobat Kicau Mania ya, pakan racikan ini. Kebanyakan di tangkaran saya trotolan saya yang menghabiskan pakan racikan ini. Nah Sobat Kicau Mania, ini produk ini jangan salah ya, ini bisa tahan sampai 1 minggu Sobat Kicau Mania apabila kalian menyimpannya dengan baik di kulkas. Itu bisa tahan sampai 1 minggu. Tapi kenyataannya kadang-kadang bisa habis 1 sampai 4 hari saja sudah habis, kalau kalian lagi musim panen, trotolan kalian banyak ya kan.
Nah, setelah selesai sobat kicau mania, teksturnya akan berbentuk seperti ini ya kan, sangat bagus ya, mantap sekali ini ya, kelihatan seperti kroto ya. Ya sobat kicau mania, ini belum selesai, ini baru tahap awal ya sobat kicau mania. Jadi kita melihat teksturnya harus seperti ini, tampil seperti kering ya, seperti kroto kering. Jadi anakan murai batu nanti akan lebih cepat menyantapnya sobat kicau mania, karena ini memang cocok sekali ya. Nah, selanjutnya saya akan gunakan ini ya, belut. Tetapi belut ini tidak bisa diparut sobat kicau mania ya. Belut ini tidak bisa kita parut. Kita harus iris kecil-kecil dengan pisau dapur ya sobat kicau mania. Nah, di sini saya akan meminta bantuan istri saya sobat kicau mania ya, karena saya tidak ahli dalam hal mengiris-ngiris seperti itu ya sobat kicau mania. Mari kita simak videonya. Nah sobat kicau mania, pertama-tama kita sobek dulu ya daging yang ada pada belut ini. Daging belut ini kita pisahkan dari tulangnya sobat kicau mania. Kita sobek dulu ya, agar kita sesuai untuk mengirisnya kecil-kecil. Dan ini harus kecil-kecil sobat kicau mania ya, kita mengirisnya. Kita sobek dulu agar kita nyaman untuk memegangnya. Kemudian bisa kita iriskan sekecil mungkin atau sehalus mungkin sobat kicau mania. Ya sobat kicau mania, sementara istri saya membantu saya mengiris-ngiris daging belut ini tadi ya, saya di sini memakai besek roto untuk menghaluskan cangkang telur burung puyuh. Nah ini sambil kerja ini saling membantu sobat kicau mania ya, agar bisa cepat. Jadi kita bisa mengejar waktu, dan juga kalian bisa menyimak video ini tidak terlalu lama sobat kicau mania. Oke, ikuti terus video ini sobat kicau mania. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ya sobat kicau mania, setelah beberapa menit ya kita sudah mengiris daging pada belut ini ya, dengan penuh kesabaran ya. Kita harus berhati-hati karena potongannya ini pun sekecil mungkin, sehalus mungkin sobat kicau mania ya, karena burung murai batu suka yang benar-benar kecil atau halus. Kalau bentuk dagingnya besar, nah itu nanti susah untuk dia makan ya sobat kicau mania. Nah, kalau ini nanti kita campurkan, mereka tidak akan terasa nanti kalau melihat potongan belut ini, karena bentuknya sudah kecil dan halus. Jadi untuk belut ini sobat kicau mania banyak ya kita konsumsi ya. Kalau untuk anak-anak itu bagus, proteinnya sangat tinggi sobat kicau mania, dan juga bisa membuat otak menjadi cerdas. Begitupun dengan burung murai batu sobat kicau mania ya, kita gunakan pada trotolan atau indukan murai batu yang butuh protein yang tinggi. Kita bisa pakai belut ini sobat kicau mania sebagai pakan racikan. Nah tentu saja sobat kicau mania, untuk kadar protein yang tinggi ya, kita pemberian pola makan itu tidak bisa berlebihan sobat kicau mania, karena itu akan menimbulkan birahi ya. Jadi kalian bisa saksikan ya, ini nanti saya akan iris sedikit, tidak usah banyak-banyak ya sobat kicau mania. Tidak usah kita tampilkan di sini sampai kita menghabiskan belut itu untuk dicincang atau diiris sampai habis, tidak seperti itu. Tapi saya menakarkan takaran ini dengan tepat saja sobat kicau mania. Dan ini saya kira-kira. Di sana saya juga siapkan tulang sotong ya sobat kicau mania, tetapi tulang sotong itu tidak saya habiskan juga, saya pakai cuma sedikit saja. Nanti sobat kicau mania bisa lihat video ini sampai habisnya, itu memang kita akan memberikan
sebuah tips ya, kalau untuk membuat pakan racikan ini tentu takarannya juga seimbang sobat kicau mania ya. Nanti kita akan tampilkan. Oleh karena itu saya minta kepada sobat kicau mania tetap fokus ya, jangan di skip ya, karena ini memang tutorial ini harus benar-benar ditonton sampai habis agar porsi takarannya benar-benar kalian bisa lihat ya, cara meraciknya, kemudian cara pemberian takarannya kepada murai batu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Nah sobat kicau mania, ini takarannya sudah kita siapkan sobat kicau mania ya, untuk membuat pakan racikan ini sampai selesai. Jadi pola takarannya kita susun seperti ini saja sobat kicau mania ya. Kita sudah tampilkan di sana tulang sotong, kemudian telur burung puyuh yang sudah kita parut, kemudian cangkang telur ayam dan bercampur dengan cangkang telur burung puyuh juga dihaluskan sobat kicau mania, sudah menjadi serbuk ya. Nah selanjutnya saya akan kikis tulang sotong ini. Saya akan kikis 2 tulang sotong ini ya, untuk dicampur ke sana ya. Nanti kita campur semua ini nanti sobat kicau mania. Nah cara saya mengikisnya seperti ini aja sobat kicau mania ya. Bisa kalian perhatikan, tidak usah repot-repot ya. Tulang sotong ini juga kita akan kikis. Ya sobat kicau mania, perlu diperhatikan juga ya, dalam mengikis tulang sotong ini kita mengikis dagingnya ya, bukan kulitnya. Kalau kulitnya itu keras cangkangnya itu ya. Jadi memang metode ini memang bagusnya ada teman kita yang menggunakan dengan cara di blender ya kan. Cuman kalau untuk kita ini kita tidak menggunakan blender sama sekali sobat kicau mania ya. Jadi tutorialnya seperti ini saja, apa adanya dan sederhana. Yang penting pola pakan racikan ini tentu saja hasilnya harus mantap sobat kicau mania. Seperti yang kita ketahui ya sobat kicau mania, tulang sotong dan cangkang telur ayam dan cangkang telur burung puyuh itu mempunyai kandungan kalsium yang sangat tinggi, bagus untuk indukan dan juga anakan, terutama trotolan sobat kicau mania. Nah kalau trotolan kalian tidak suka makan cangkang telur ini juga tidak apa-apa sobat kicau mania, kalian bisa menggantinya dengan tulang sotong. Begitupun dengan indukan murai batu kalian putar-putar saja 2 bahan ini tadi ya, untuk asupan kalsium pada murai batu kita sendiri. Nah sobat kicau mania, sebenarnya tulang sotong ini di dagingnya ini ya yang mengandung kalsium, bukan di kulitnya ini. Sebenarnya banyak kandungan kalsiumnya itu di dagingnya ini, karena dia berbentuk seperti busa ya, lembut. Jadi ini kandungan kalsiumnya juga sangat tinggi sobat kicau mania ya. Kita mengikisnya seperti ini aja merasa cepat. Jadi pekerjaan kita tidak terlalu sulit ini sobat kicau mania untuk membuat pakan racikan ini sobat kicau mania ya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. Nah setelah kita selesai mengikis tulang sotong ini sobat kicau mania ya, kita langsung saja aduk dengan daging yang sudah kita cincang, daging belut ini ya sobat kicau mania. Kita aduk seperti ini ya, kita taburkan saja, kemudian kita aduk, kita ratakan. Nah ini tampilan seperti ini juga sudah bisa sobat kicau mania ya, diberikan kepada trotolan atau indukan murai batu. Itu pun kalau murai batu kalian mau memakannya, tetapi bukan sebatas ini ya untuk kita tunjukkan di sini. Nanti kita akan tunjukkan sampai selesai sobat kicau mania, baru hasilnya akan mantap.
Ya, langsung saja kita ambil ya sobat kicau mania, kedua bahan ini kita satukan saja seperti ini ya. Telur burung puyuh ya yang sudah kita haluskan, kita parut ya kan. Kemudian kita aduk dengan belut yang sudah kita cincang-cincang kecil dan sudah kita campur adukkan dengan kalsium dari tulang sotong sobat kicau mania. Nanti bentuknya akan seperti ini, dan ini sebenarnya sudah siap sobat kicau mania. Tetapi kita harus aduk rata dulu ya, kita harus mengaduk rata sekitar 1 atau 2 menit. Kita ratakan saja. Nah, siap untuk kita sajikan sobat kicau mania. Nah, ini setelah saya aduk-aduk sekitar 1 menit ya sobat kicau mania, anggaplah 2 menit. Saya aduk-aduk seperti ini agar rata ya. Kelihatan teksturnya sudah mantap ya. Ini rasanya aja kita bisa makan ini sebenarnya, dan ini memang benar-benar mantap untuk burung murai batu kita. Oke sobat kicau mania, ini saya sajikan ya untuk murai batu saya yang sesudah mabung, atau istilah kita menyebutnya pastol. Kita berikan saja, kita letakkan di atas furnya, tidak usah kita aduk, kita letakkan saja di atas furnya seperti ini sobat kicau mania ya. Nah sobat kicau mania, perlu kalian ketahui kenapa di sana saya memakai sendok ya, agar tidak terjadi salah paham ya. Takarannya itu saya gunakan sama ya, antara murai batu pastol tadi dengan trotolan ini. 1 sendok saja cukup sobat kicau mania, karena kandungan proteinnya sudah sangat tinggi ini sobat kicau mania.
Nah Sobat Kicau Mania, ini saya langsung ke kandang juga ya Sobat Kicau Mania untuk memberikan kepada murai batu indukan yang ada di tangkaran saya. Porsinya juga sama Sobat Kicau Mania, boleh 1 sendok atau 2 sendok saja Sobat Kicau Mania ya. Nah Sobat Kicau Mania, saya juga masuk ke kandang bedeng 2 saya ini, dimana di sini kalian lihat ya ada trotolannya ya, anakannya 3 ekor. Ini juga saya berikan ya Sobat Kicau Mania. Untuk takarannya kalian bisa simak saja Sobat Kicau Mania ya, sama saja boleh 1 sendok atau 2 sendok. Nah dia juga akan melolo anaknya dengan pakan racikan tersebut. Ya Sobat Kicau Mania, memang akhir-akhir ini ya musim hujan, di tengah kondisi lagi hujan ini sekitar 1 minggu ini memang saya kesulitan untuk mendapatkan kroto segar. Apalagi untuk kita memberikan kroto ini juga mempunyai takaran untuk indukan dan juga untuk anakan trotolan. Nah itu semua penting Sobat Kicau Mania, karena pola makannya juga kita harus benar-benar kita jaga, harus kita seimbangkan Sobat Kicau Mania. Nah ini adalah yang paling tepat ya solusinya seperti ini, agar kita tetap bisa memberikan asupan gizi, kalsium dan vitamin untuk murai batu kita di tangkaran. Ya Sobat Kicau Mania, untuk pemberian pola makan racikan seperti ini ya tidak harus setiap hari ya, tidak harus kita habiskan secara langsung ya, seperti itu. Kita juga bisa selingi dengan jangkrik. Misalnya hari ini kita berikan, besok kita pola makan tetap jangkrik, kemudian besok lusa boleh kita berikan lagi. Nah ini sangat irit Sobat Kicau Mania ya, dan ini bisa kita gunakan tahan sampai 1 minggu ya Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, kita sebagai seorang penangkar ya jangan terpaku ya kalau untuk app kita terlalu mengkondisikan harus punya app gitu kan, harus siap kroto terus harus siap jangkrik. Bukan seperti itu, kita harus pelajari dulu ya Sobat Kicau Mania, ini fungsi app ini apa saja ya, kemudian efeknya apa saja, sasarannya harus tepat. Dan yang terpenting jangan sampai pemberian pola app ini berlebihan Sobat Kicau Mania. Kita harus ukur, kita harus takar ya Sobat Kicau Mania. Nah untuk soal app, apabila kita kekurangan ya seperti ini, kita harus bisa meracik pakan kita sendiri Sobat Kicau Mania. Dan pakan racikan ini juga bagus ya, juga untuk murai batu yang masih muda atau lepas trotol atau yang baru penjodohan, ini juga bagus Sobat Kicau Mania. Kandungan proteinnya dan juga kandungan kalsiumnya juga sudah tersedia di sini Sobat Kicau Mania. Dan kita pemberian juga tiap hari juga tidak apa-apa Sobat Kicau Mania, sampai mereka bisa bertelur. Seperti itu Sobat Kicau Mania, harus kita pahami sesuai kebutuhan murai batu di tangkaran kita sendiri. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes.
Nah, yang terakhir sobat kicau mania, cangkang telur yang sudah kita haluskan tadi ya, telur burung puyuh dan telur ayam kampung ini tadi kita bisa sajikan pada pasangan murai batu kita yang sudah produksi atau pasangan muda yang baru penjodohan. Boleh untuk penambahan kalsium agar mereka bisa mencetak telur dengan baik, teksturnya juga dengan baik, karena dalam kandungan ini ada kalsium. Tentu saja kalsium itu dibutuhkan untuk membentuk cangkang telur mereka sendiri sobat kicau mania. Ketika bertelur itu cangkang telurnya juga harus bagus, mereka mencetaknya harus bagus, jangan sampai kekurangan kalsium. Nah, kalau kekurangan kalsium, kurang asupan gizi ya kan, kurang vitamin, itu nanti bisa berakibat fatal dan akhirnya telurnya susah untuk dikeluarkan oleh induk betina. Nah, jangan sampai itu terjadi sobat kicau mania ya. Nah, ini contoh sobat kicau mania, ini contoh real ya. Kita cek ya, ini tulang sotong kan saya gantungkan di atas wadah ini. Ini tulang sotongnya, kikisannya saja tidak ada sobat kicau mania. Kalau indukan murai batu ini butuh kalsium ya, tentu saja dia ingin makan kalsium. Tetapi ada juga yang malas. Nah, ini cangkang telurnya tidak ada bekas kikisan. Nah, otomatis kita harus menyiapkan pola makan racikan seperti ini sobat kicau mania, dan ini harus kita lakukan karena kita seorang penangkar. Tentu kita harus memahami kondisi burung murai batu kita di tangkaran. Jangan sampai mereka ini malas makan kalsium. Nah, kalau malas makan kalsium, kita menggunakan alternatif lain. Kalian bisa simak di konten-konten saya. Salah satunya seperti inilah contohnya sobat kicau mania. Nah, setelah selesai semua kita pemberian makan, pakan racikan ini sobat kicau mania bisa kita simpan di kulkas ya sobat kicau mania untuk menjaga daya tahannya. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.